Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya dalam kajian kita kali ini khusus membahas tentang business plan atau perencanaan bisnis gitu ya. Apa itu business plan ya atau perencanaan bisnis? Inilah sebuah dokumen yang menceritakan siapa kita ya. Dokumen yang menceritakan rencana bisnis kita. Ya, kira-kira singkatnya seperti itu ya. Biasanya ini ditujukan kepada pihak eksternal gitu ya, untuk bisa memahami secara singkat ya, seperti apakah bisnis yang akan kita lakukan, seperti apakah bisnis yang akan kita jalankan ya. Oleh karena itu, sebuah bisnis plan isinya harus solid atau matang dulu di internal, baru kemudian bisa kita sajikan, paparkan ataupun presentasikan ke pihak luar ya. Pihak luarnya siapa? Biasanya adalah mitra, calon mitra yang akan bekerja sama ataupun calon investor ya, supaya mereka bisa memahami dengan baik bisnis kita, perencanaan kita, potensi bisnis kita ke depan dan lain-lain ya. Bagi kita sendiri ini juga sangat penting agar kita semakin menghayati apa visi, misi, values bisnis kita gitu ya. Apa rencana bisnis kita ke depan, apa rencana inovasi kita, bagaimana pengembangannya, dan lain-lain. Jadi artinya bagi internal, bisnis plan juga bisa sangat berarti untuk menyatukan visi, ya, menyatukan langkah dari seluruh anggota perusahaan kita. Baik ya, kali ini kita akan kupas ya materi bisnis plan ini dengan membedah ya sistematikanya ya. Isi-isinya kita akan bedah yang kita kumpulkan dari beragam sumber, salah satunya dari Intel Indonesia ya. Baik, ada 3 bagian besar dari bisnis plan yang akan kita kupas ya. Nantikan setelah ini. Terima kasih. Ya, kita bertemu kembali. Baik ya, tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang bagaimana dan apa itu bisnis plan ya. Sekarang kita bedah lagi lebih dalam ya sistematikanya. Paling tidak ada 3 bagian besar sistematikanya ya, 3 bagian besar ya, yaitu bagian introduction, kemudian bagian marketing, dan juga kemudian bagian organization and financial. Oke. Ya, kita lihat bagian yang pertama, introduction, itu terdiri dari 3. Yang pertama jelas executive summary ya, executive summary. Ramuan paduan singkat ya tentang apa dan bagaimana isi bisnis plan tersebut ya. Yang kedua adalah ya company description ya. Dan yang ketiga adalah service and product. Ini isi bagian pertama, yaitu introduction. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu marketing. Yang pertama, market analysis. Siapa pasar kita ya? Market analysis ya. Yang kedua, competitors and benchmark ya. Siapa kompetitor kita dan bagaimana nih benchmarknya. Yang ketiga, jelas baru masuk ke rencana kita nih, marketing strategi ya. Ini bagian kedua. Bagian ketiga, organization and financial. Yang pertama isinya organization and management. Yang kedua financial ya, perhitungan keuangannya. Dan yang ketiga adalah closing and contact ya. Demikian ya 9 elemen dasar bisnis plan yang bisa kita lakukan. Baik, untuk pertemuan ini kita bahas sedikit tentang executive summary. Executive summary, kami sarankan Anda mengikuti model bisnis navigator ya. Model bisnis navigator untuk memudahkan kita menyusun executive summary. Executive summary itu jika tertulis dan dibaca oleh pihak eksternal diharapkan 1 menit tuntas. Jadi tidak panjang-panjang. Bisa dibaca 1 menit untuk menguak atau untuk mengetahui apa isinya ya. Yang kita sarankan ya adalah menggunakan business model navigation yang terdiri dari BASM, yaitu bagaimana ya kita menghasilkan value proposition. B pertama, B bagaimana, kemudian A apa product and services kita, S siapa market kita secara umum, dan M mengapa produk kita ini bisa menghasilkan laba ya. Nah, mekanismenya, inovasinya itu bisa teman-teman ceritakan di sana. Baik, demikian ya bagian pertama dari penjelasan tentang business plan ya. Masih singkat, jelas ya. Anda bisa ulang-ulang supaya paham, sambil mencatat juga baik ya.
Baik, kita akan ketemu insya Allah di bagian-bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.